Dia datang kepada Yesus mau bertanya satu pertanyaan yang sangat penting sekali. Markus mencatat ia datang sambil berlari. Itu berarti dia berusaha secepatnya mendapatkan Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu. Setelah dia berlari menemui Yesus dan mendapatkan Yesus, dia berlutut di sana. Setelah zaman sekarang, ada orang kaya, pemimpin, lari-lari saudara, kemudian berlutut lagi saudara. Besoknya, sampai besok, mungkin 5 menit kemudian sudah masuk ke media sosial, tersebar ke seluruh dunia beritanya. Jadi saudara, ini satu pengorbanan dari seorang pemuda yang kaya raya mau berlari berlutut. Orang yang datang dengan berlari menunjukkan ada hal yang saya tulis di sini serius. Bisa juga duarius lah. Yang mau dibicarakan. Apa yang dibicarakan saudara? Ayat 16 yang tadi kita baca dikatakan, Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi pemuda ini datang kepada Yesus mau bertanya, perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya dapat hidup kekal? Ini satu pertanyaan yang salah. Satu konsep yang salah. Konsep yang diajarkan Tuhan Yesus bukan perbuatan. Konsep yang diajarkan oleh Tuhan Yesus anugerah. Cuma-cuma. Karena perbuatan kita tidak sanggup membebaskan kita dari dosa kita. Kita semua adalah orang yang berdosa. Perbuatan kita yang baik sekalipun tidak dapat membersihkan hidup kita. Kita tidak mungkin mendapatkan hidup kekal melalui perbuatan. Ini satu konsep yang salah, yang harus berulang-ulang kita ajari dan jelaskan kepada saudara-saudara kita yang mungkin belum percaya bahwa apapun yang kita lakukan, perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak akan menghapus dosa-dosa kita sehingga kita boleh mendapatkan hidup yang kekal. Pemuda ini kaya raya. Pemuda ini seorang pemimpin. Tapi tetap konsep hidup yang kekalnya itu salah. Dia masih berpikir kalau dia melakukan yang baik, dia bisa dapat hidup kekal. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ayat 17 saudara, Yesus menjawab kepadanya. Yesus katakan, apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Mengapa engkau tanya demikian? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahku. Turutilah segala perintahku. Jadi satu yang penting daripada Yesus yang ingin mau katakan, jikalau engkau mau masuk dalam hidup yang kekal, harus engkau menuruti satu perintah. Cukup satu. Saudara, pemuda yang datang pada Yesus ini, mengapa saya katakan dia baik? Bayangkan saudara, waktu dia menjawab kepada Yesus saudara, dia katakan kepada Tuhan Yesus begini. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Perintah yang mana yang harus aku turuti? Ayat 18 mencatat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Jadi dia sudah melakukan semuanya itu, saudara. Pemuda itu tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina, tidak pernah mencuri, tidak pernah mengucapkan bohong, saksi dusta. Dia selalu menghormati orang tuanya dan dia mengasihi sesama manusia, saudara. Dan sekaligus dia kaya. Saya pikir dia juga tampan, saudara. Secara manusia dia miliki semuanya. Dan saudara, hari ini engkau yang mendengar, jikalau engkau ada putri yang sudah gadis, pemuda seperti ini, saudara, cocok dan sangat cocok untuk diambil jadi menantu, saudara. Kenapa? Dia baik sekali. Hormati orang tua, mengasihi sesama manusia, tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ditambah kaya lagi, tampan lagi, saudara. Apalagi yang kurang dari pemuda ini. Tetapi bagi Tuhan Yesus, saudara, tidak cukup dengan perbuatan baik seperti itu. Tidak cukup dengan melakukan hukum Taurat. Tidak cukup. Maka di ayat 20 dikatakan, kata orang muda itu kepada Tuhan Yesus, dikatakan kepadanya, semuanya itu sudah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Apalagi? Aku sudah lakukan semuanya, masa sih kurang lagi? Justru saudara, di ayat 21, bagi Tuhan Yesus ada hal yang masih kurang dari pemuda ini. Apa kata Tuhan Yesus? Coba kita perhatikan Alkitab. Sama-sama kita baca, saudara. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Jadi ada perintah yang harus dia lakukan. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang miskin, kemudian engkau akan beroleh harta di sorga. Cukup gampang sebenarnya. Dia hanya diminta untuk pulang, ambil hartanya, jual. Kan mau ikut Yesus, jual, ya. Kemudian apalagi? Berikan kepada orang miskin, dan engkau dapat harta di surga. Tuhan mau minta dia untuk menukar antara harta dunia dengan harta di surga. Ambil hartamu yang di dunia, jual. Aku akan berikan kepadamu harta yang di surga. Ambil hartamu yang di dunia, jual, aku akan berikan kepadamu harta yang di surga. Ini kan hanya tukar, saudara. Kalau memang dia menganggap Tuhan Yesus itu baik, kalau memang dia menganggap Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mau menolong dia, kalau memang dia menganggap Tuhan Yesus adalah juru selamat dia, kalau memang dia menganggap bahwa juru selamat itu hanya satu-satunya Tuhan Yesus, saya menjamin dia pasti akan cepat-cepat pergi mengambil hartanya, langsung saja jual, dapat lagi harta yang di sorga. Tetapi saudara, kita mau melihat apa yang dilakukan oleh pemuda ini, saudara. 22 mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia menjual hartanya. Oh tidak, saudara. Pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Apa maksud ayat ini, saudara? Maksud dari ayat ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa bagi pemuda itu rupanya
kekayaan yang dia miliki sekarang dianggap lebih berharga daripada harta yang di surga. Kenapa? Karena dia tidak tega untuk menjual. Karena dia pergi dengan sedih. Dia bukan pergi dengan gembira. Dia tidak mau menukarnya dengan harta yang di surga. Karena menganggap harta yang di dunia ini lebih besar dibandingkan dengan harta yang di surga. Sehingga dia tidak mau lakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara, sungguh tragis. Pemuda ini pergi tanpa mendapatkan Yesus. Yang artinya apa, saudara? Yang artinya pemuda ini pergi tanpa mendapatkan hidup yang kekal itu. Hari ini engkau bisa lakukan yang terbaik di dunia ini. Engkau bisa berbuat baik, engkau bisa menolong orang, engkau bisa mengasihi orang, engkau bisa melakukan hal-hal yang sopan, engkau tidak membunuh, engkau tidak mencuri, engkau sayang sekali pada orang tuamu, tetanggamu, semuanya engkau lakukan yang terbaik. Tetapi jika engkau tidak mendapatkan harta yang di surga, yang sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus itu, percuma. Percuma, saudara. Pemuda ini telah kehilangan satu hal yang dia masih kurang, yaitu dia menganggap hartanya yang di dunia lebih besar daripada harta di surga. Saya mau bertanya dengan serius kepada Anda yang mendengarkan apa yang saya katakan hari ini. Apa yang masih kurang dalam dirimu? Saya tahu engkau semua baik. Engkau tidak mencuri, engkau tidak membunuh, engkau tidak berzina, engkau tidak melakukan hal-hal yang tidak sopan, engkau mengasihi orang tuamu, engkau mengasihi Tuhan, engkau mengasihi sesamamu. Apa yang masih kurang daripada engkau? Apa? Coba, apa yang masih kurang? Masing-masing cek dirimu. Apa yang masih kurang? Tuhan Yesus katakan, ada satu hal yang masih kurang. Jual hartamu, datang kepadaku, terima harta ini surga. Apakah kekurangan Anda sama seperti pemuda ini? Seringkali dalam kehidupan kita sama, saudara. Kita merasa khawatir dalam hidup kita. Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang banyak. Tuhan katakan, mari kita semuanya kasih Tuhan. Hamba Tuhan di gereja katakan, mari dukung pekerjaan Tuhan. Kita katakan dukung pekerjaan Tuhan. Saya saja pekerjaannya sudah tidak lengkap. Gaji dikurangi. Bagaimana saya bisa dukung pekerjaan Tuhan? Saudara, Tuhan yang katakan, itulah satu hal dari engkau yang masih kurang. Karena akan digantikan dengan harta yang di sorga, saudara. Dan pemuda ini ngomel seperti apa yang saya peragakan omelan Anda tadi. Dia pergi dan tanpa mendapatkan harta yang di surga itu. Apa yang dapat kita pelajari, saudara? Di sini masih ada beberapa ayat lagi. Ayat 22 mencatat, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang yang kaya untuk masuk kerajaan surga. Sukar sekali bagi orang yang kaya masuk dalam kerajaan surga. Saudara, hari ini kita mengalami masa-masa yang tanda kutip gejolak yang sulit lah. Syukurnya dialami oleh seluruh orang di dunia ini. Tapi di masa-masa yang sulit pun ada banyak orang yang masih berkeras hati untuk mendapatkan harta yang di surga. Ngerti kan? Di masa-masa yang sulit pun
sukar bagi dia untuk percaya pada Tuhan. Saudara bisa bayangkan tidak? Kalau satu hari pandemik ini sudah berlalu dan kita masuk kepada kondisi abnormal, masa-masa yang sudah tenang, tentunya akan bertambah sulit lagi dia menerima harta yang di surga, bukan? Sangat kasihan kepada orang-orang yang demikian. Itu sebabnya maka saya bergumul untuk mati-matian berusaha dengan berbagai cara supaya saya bisa menyampaikan berita kabar baik ini seluas-luasnya kepada siapa saja untuk segera mendengar kabar baik yang sedemikian rupa, karena ada harta yang di surga akan diberikan kepadamu. Jangan engkau mempertahankan hartamu yang di dunia ini sehingga engkau kehilangan hartamu yang di surga. Maka firman Tuhan berkata, apa gunanya engkau memiliki harta yang ada di seluruh dunia ini, tetapi engkau kehilangan nyawamu. Engkau akan kehilangan nyawamu. Tuhan Yesus tawarkan harta yang di surga, hidup yang kekal. Ambil, terima saudara.